paling ingat tentang Hendrik, dia tuh paling sering bilang ke saya, kalau ada masalah besar dikecilin ya, kalau masalahnya udah kecil dihilangin. Ya, sebagai seorang istri, saya tuh melihat Hendrik punya visi yang besar. Dia tuh kreatif banget dan seneng banget belajar. Jadi tiap kali belajar hal-hal baru, dia paling excited banget buat sharing ke saya ataupun ke tim kita, supaya kita semua punya frekuensi yang sama. Satu hal yang saya paling salut tentang Hendrik, Hendrik tuh nggak pernah ada kata nyerah, nggak pernah ada kata nggak bisa. Ya, saya rasa ini adalah salah satu modal yang bagus yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Saya dan anak-anak bangga banget punya figur seperti Hendrik dalam keluarga kami. Ya, thank you Hendrik udah jadi suami dan papa yang baik buat saya dan anak-anak. We love you. Hai, nama saya Dr. Linda. Saya adalah Agency Director Prudential, bagian dari tim Hendrik. Menurut saya, Hendrik adalah leader yang visioner, tegas, dan mampu membimbing timnya ke arah yang lebih baik. Thank you Hendrik sudah membawa kita sampai ke titik ini. Go higher, dan I am proud to be part of your team. Halo, nama saya Dennis. Saya salah satu agency director di grupnya Hendrik. Saya mau saya thank you sama Hendrik karena Hendrik udah sangat membantu saya di Prudential. Selama 4 tahun saya di Prudential, sudah banyak hal yang bisa saya lakukan buat keluarga saya dan lingkungan saya. Dan sekali lagi saya mau saya thank you buat Hendrik. Saya proud to be his team. Halo, nama saya Noviandi. Saya AAD dari tim Hendrik Gunawan. Menurut saya, Hendrik itu orang yang selalu memotivasi saya dan mengingatkan saya untuk selalu bermimpi lebih besar. Thank you Hendrik sudah menjadikan saya bagian dari tim ini. Semangat pagi, nama saya Dr. Victor Panjaiekwe. Saya adalah salah satu agency director dalam tim Hendrik Gunawan. Hendrik adalah leader yang sangat dapat diandalkan dan telah berperan besar dalam pengembangan diri saya. Terima kasih Hendrik, saya sangat bersyukur telah memiliki leader seperti dirimu. I'm proud to be your team. Halo, saya adalah seorang anak tunggal. Saya jadi kelahiran dari keluarga pedagang. Awal pertemuan saya dengan Prudential adalah di waktu semester akhir saya berkuliah di Universitas Pelita Harapan. Jadi saya ngambil teknik informatika. Ya, jadi waktu itu saya lagi lihat sosial media teman saya sedang pakai foto yang sedang rapi di kantoran. Ya, saya mulai berpikir ya, sudah mau lulus, saya mau kerja atau bisnis apa ya. Di situ setelah teman saya menjelaskan, akhirnya saya memutuskan bergabung dengan Prudential. Nah, memang di awal karir saya belum begitu serius. Menikah di tahun 2016. Di situ turning point hidup saya berubah 180 derajat. Ya, saya menikah, saya punya dua orang anak. Jadi saya sudah mulai berpikir bahwa hidup ini bukan cuma untuk diri sendiri, tapi ada orang lain yang perlu kita perjuangkan. Melalui Prudential, saya bisa memberikan kehidupan yang lebih baik untuk keluarga saya. Saya menjalankan bisnis ini bersama pasangan dan tim saya. Tanpa saya sadari, ketika saya menjalankan bisnis bersama pasangan dan tim saya, begitu banyak pencapaian yang kita nggak pernah pikirkan itu bisa tercapai. Kuliah sambil menjalankan MLM. Sarjana Informatika. Join Prudential di 2010. Promosi UM Unit Manager di 2012. Promosi SUM. Promosi Agency Director di 2017. Excellent Singapore Trip. Rookie Club di 2011. 2 kali Elite Rookie Club. Top 15 Millionaire Club Excellent Stars 2017. Presiden Cabinet Club Santorini. Oh, apa? Bingung ngomongnya, aku sama aja diam. MDRT member. Angels LA.
biasa prestasinya. Top number 1 National Leader Conference Singapore. Konfirmnya di September 2018. PCC, Luzern, dan Berlin. MDRT member 2019 Sydney. Please welcome. Oke, selamat pagi. Apa kabar? Oh, Legacy Take Off. Oke, thank you. Silakan duduk, teman-teman ya. Oke, hari ini saya nggak datang sendiri, saya datang sama istri saya ya. Rahasia saya sukses di sini. Kasih aplaus dong buat istri saya. Dan sama anak saya yang ketiga, namanya Shine ya. Yang paling lucu ya, yang paling agent banget ya, karena di antara 3 anak yang paling supel dia gitu ya. Jadi saya bilang saya sudah menemukan pewaris saya gitu. Ya karena dia supel banget gitu ya. Kalau bangun pagi ke mamanya bisa ngomong, abis mamanya misalnya mandi gitu, mereka bisa ngomong ya, mama hari ini cantik banget. Terus mamanya ketawa gitu ya. Terus saya bilang, agent banget lu ya. Kayaknya kebanyakan minum susu bergula nih. Ya, oke, thank you undangannya buat Edo, ya, buat Ko Andre, ya, ada Glenn juga di sini ya. Thank you, teman-teman. Hari ini saya berbagi aja, ya. Nanti teman-teman kalau ada tanya jawab di belakang itu jauh lebih seru ya, karena lebih praktikal, ya. Topik saya hari ini your limit issue, ya. Nah, background perlu? Nggak perlu ya? Oh perlu. Oke. Tadi udah sedikit diceritain. Jadi saya join Prudential tahun 2010, lulus kuliah lagi skripsi, saya join Prudential ya. Saya lulusan IT ya. IT-nya kepake nggak? Kepake ya, lumayan buat pakai Provos sekarang. Kalau nge-lag saya bisa beresin sendiri gitu kan. Ya, bikin PowerPoint, bikin Canva ya. Sekarang presentasi zaman now harus pakai Canva ya, pakai PowerPoint kelihatan umurnya. Ya, pakai Canva ya. Jadi IT-nya masih kepake. Nah, lagi ngurus skripsi, jadi teman saya join nyodorin diri. Ada yang nyodorin diri di sini? Enggak ada. Wah, mantap. Ya, saya punya teman ya. Oh, mantap ya. Jadi teman kuliah saya anak industri posting ya di Facebook waktu itu ya. Jadi join Prudential. Pakai baju rapi. Niat saya waktu itu cuma jailin dia gitu ya. Akhirnya dia ceritain, saya tertarik cuma satu. Jadi background saya sebelum di Prudential saya udah join network marketing. Ya, kalian pasti tahu karena di Bandung fenomenal, depannya T, belakangnya I. Terbang, ya. Oke, ya, itu. Nah, kemudian akhirnya satu poin yang saya bilang, keren ya bisnis ini ya. Jual 1 dapat 24 kali. Saya bilang gitu ya. Wah, terus saya suka ngebandingin gitu ya. Saya suka compare gitu ya kalau misalnya ada teman saya ngomong network marketing ya. Ayo kita adu, saya sih gitu kan. Lu jualan sekali, gua jualan sekali, besok gua tidur, lu tidur. Duit siapa yang nambah terus gitu kan. Ya. Karena di Prudential sistemnya yang membuat seperti itu kan, karena 24 kali ya. Oke. Misinya dulu cuma pengen punya income 5 juta, di zaman itu 5 juta gede karena lulus kuliah 3,5 juta income-nya di waktu itu ya. Cuman mau punya income 5 juta, tercapai di 6 bulan pertama. Pengen jalan-jalan ke luar negeri sendiri, hasil sendiri ya. Orang tua bisa bawa ke luar negeri gak bisa. Singapura, Malaysia gitu ya. Akhirnya ke Malaysia pertama, yang tadi Rookie Club ya, hasil sendiri gitu ya dari Prudential gitu ya, nggak dibayarin orang tua. Ya. Oke. Selama dari 2010 sampai 2016 saya nggak pernah klub. Ya, klubnya cuma Rookie Club. Sekarang udah nggak ada kan Rookie Club. Ya, sempat ganti PPC, akhirnya sekarang ganti lagi ya dengan yang lain ya. Nggak pernah klub. 2016 saya married, 2017 punya anak pertama. 2018 punya anak kedua, 2019 anak ketiga, ya konsisten ya, gitu. Kunci, ya kan, itu rahasianya ya. Jadi kalau mau prestasinya pasti jos, semangat gampang, punya anak aja yang banyak, oke?
Itu aja sharing dari saya. Oke ya. Nah, topiknya ini ya 5 hal yang menghambat agent berani melakukan selling. Ya. 1, citra diri yang salah. Ya. Seringkali sebenarnya pada saat tim saya gitu ya, pada saat mau prospek ya, dia tuh gak berani prospek. Sebenarnya citra diri dia salah. 1, dia menganggap agent itu contoh pengen ngambil uang. Tangannya di bawah, nggak di atas. Kalau tangan di atas kan memberi. Ya, so citra dirinya sebenarnya salah. Ya kan? Jadi sering kali saya sama istri kalau pada saat lagi ke temu agent direct gitu ya, kita sering tanya, menurut lu agent seperti apa? Walaupun dia udah join. Ya, supaya kita tahu apa yang ada di pikiran dia gitu ya. Oh, agent maksa-maksa, nggak punya teman. Coba tanya yang udah senior Glenn, temennya banyak gak Glenn? Tambah banyak sekarang ya. Jadi kalau dibilang agent gak punya teman, salah itu ya. Gara-gara bisnis ini jadi tambah banyak teman ya, hampir seluruh Indonesia gitu ya. Jadi kalau ngambil duit orang yakin. Klien bayar premi katakanlah 1 juta per bulan gitu ya. Ada nih tim saya klaim bulan ke-23 klaim 300 juta. Jadi duit siapa yang diambil? Duit Prudential, ya kan klaim. Jadi kata siapa? Itu nguntungin agent, ya kan? Kalau dibilang untung, nguntungin agent atau wah itu nguntungin Prudential. Di hidup ini kita nguntungin semua orang. Kalau Anda nggak mau nguntungin orang, tanam beras sendiri, ya. Baju, nguntungin dulu Matahari. Sekarang beli baju di mana gitu ya? Anda nggak mau nguntungin, jahit sendiri, ya kan? Pakai handphone, Anda nguntungin iPhone dan Samsung, Anda nggak mau nguntungin orang. So hidup ini saling membutuhkan. Jadi kata siapa itu nguntungin agent, nguntungin leader, itu jalur distribusi. So punyalah citra diri yang benar. Ya, kurang pengetahuan, ya, nggak tahu bahwa Prudential tuh sudah ratusan tahun, ya melewati 2 kali perang dunia. Kalau dibilang kemarin lagi rame, anugerah balik gak 100% katanya, gitu ya, balik gak 100%, ya kan? Saya tanya ke tim saya. Ya, kasih pertanyaan ya jurusnya kalau ketemu klien. Pertanyaan itu bukan dijawab, tapi diberikan pertanyaan kembali. Saya tanya sama tim saya, mana yang lebih berat? Balikin premi apa klaim? Klaim kan? Klaim aja dibayar, apalagi cuma balikin premi. Tim saya jawab lagi katanya, klaim kan di atas kontrak katanya, ya kan? Kalau balikin premi kan mendekati alasannya, gitu kan? Dibilangnya seperti itu kan? Sekarang saya tanya, semua orang kaya di Indonesia taruh duit di bank? Tahu gak taruh duit di bank ada batas 2 miliar? Ada kan LPS per account kan? Sekarang saya tanya, kalau Anda taruh duit di bank, katakanlah bank terkenal tersebut bangkrut. Duit baliknya gimana? Tunggu di lelang, baru kembali. Apakah ada jaminan kembali 100%? Tidak. Kenapa Anda mau taruh uang di bank? Karena Anda lihat profil banknya. Anda lihat, oh laporan keuangannya aman. Saya bahkan beli sahamnya gitu kan. Yang Anda lihat kredibilitasnya. So lihatlah kredibilitas Prudential. Ya. So harus tahu bagaimana cara melihat Prudential itu sebagai sebuah company yang besar, komitmen dan mau deliver apa yang jadi janji dia, ya. No skill. Wah, saya nggak bisa prospek gitu ya. Saya nggak bisa prospek. Ajaklah leader Anda latihan role play, ya. Prospek itu ada polanya, ya. Tadi saya lagi ngobrol sambil makan ya sama Greon, sama Edo ya. Dulu saya ditemenin sama leader saya. Jadi leader saya tuh ada namanya Denny Iskandar, kemudian Puy Mui Mui gitu ya. Nah si Ibu Puy Mui Mui ini AI lah gitu ya. Sekarang udah usianya mungkin hampir 60 kali kayaknya ya. Pergi prospek gitu ya ke teman-teman orang tua saya gitu ya, ke teman-teman orang tua saya gitu. Saya mikir gimana sih cara dia prospek, kayak ceritanya nggak berpola gitu ya, cuman cari kesamaan sebenarnya people skill gitu ya. Akhirnya closing gede gitu ya. Lama-lama saya belajar, di bisnis ini ada polanya, ada skripnya, kita pelajarin. Trial closing tuh ada step-stepnya, bisa dipelajari. So sebuah bisnis harus ada sistemnya dan bisa dipelajari. Hari ini teman-teman datang sini nih sistem. Ya coffee shop, Starbucks bisa berjalan ada sistem. Bagaimana cara bikin kopi, berapa menit harus direbusnya, berapa lama kopinya, digoreng dan lain-lain gitu ya. Itu ada caranya. So di sini juga ada caranya. Gak ngelihat market. Waduh, semua orang di Bandung katakanlah udah jadi nasabah Prudential katanya. Saya lempar batu di Paris Van Java, buka dompet, kartu Prudential katanya. Ya, mungkin itu ada kabar baiknya.
berarti semua orang udah tahu Prudential. Kita nggak perlu ceritain Prudential, ya. Kalau di Jakarta, orang buka toko handphone pasti bukanya di ITC Roxy, Mas. Banyak saingan padahal. Kenapa dia buka di situ? Karena kalau dia buka sendirian, dia nggak punya market, ya. So marketnya besar. Orang beli polis gak cuma kesehatan, ada jiwa, ada sakit kritis. Asal kita tahu cara bukanya, orang yang udah punya asuransi adalah orang yang paling tepat untuk kita reselling, ya. So rahasianya di MDRT ngomong ini kan, grow with your client. Klien Anda bertumbuh, kita juga ikut bertumbuh. Ya. So saya itu selama 13 tahun kebanyakan saya reselling ke klien lama. Ya, kebanyakan reselling dan referensi. So gak perlu takut. Dulu pada saat saya join, ada terus ngomong ini, tenang, nanti klien akan cari Anda gitu ya. Dulu saya bilang, bohong, mana mungkin gitu ya. Dalam perjalanan, betul terjadi kok. Kalau kita punya citra diri yang bagus, branding kita bagus, klien akan cari kita, ya, gitu. Support system. So di Legacy sudah ada support system, ya, ada trainingnya dan lain-lain, leader ya. Ikutin. Itu support system adalah hal yang penting untuk membuat kita maju, ngerti dan lain-lain sampai kita bisa capai promosi, bisa melakukan penjualan, ya. Oke. Nah, bagaimana pandanganmu terhadap agent insurance? Ya, pandangan teman-teman gimana nih? Ya, mungkin ada yang baru bergabung gitu ya, baru setahun pertama, bahkan mungkin sudah jadi leader. Sebenarnya kalau pengen punya mindset yang benar tentang insurance, cara paling mudah adalah duduklah di rumah sakit, bagian kasir, duduk di situ, liatin. Kalau yang pakai insurance mukanya senyum. Kalau yang nggak pakai insurance saya yakin mukanya kusut. Ya, liatin. Dia karena gesek kartu dia, bukan gesek kartu Prudential. Ya, jadi liatin. Disitulah cara kita punya mindset yang benar tentang insurance. Ya. Nah, yang masalah sebenarnya industrinya apa hasilnya. Jadi pada saat mungkin baru bergabung, biasanya entah keluarga atau teman pasti ngomong ini, kamu nggak salah join Prudential gitu ya. Misalnya saya lulusan UPH, pasti teman-teman ngomong kan, lu lulusan UPH harus jadi pebisnis katanya. Ya kan, ini juga bisnis gitu ya. Lu nggak salah gitu ya. Sekarang kalau sudah berhasil, dia ngomongnya apa lagi teman saya? Memang dari dulu lu cocok sukses. Dah, sekarang beda lagi gitu ya. Gitu. Karena kenapa? Karena orang hanya ngelihat hasilnya. So kalau udah ada hasil, orang akan dukung. Gak cuma bisnis Prudential, ya. Orang mau bisnis apapun pasti di ngomong susah gitu ya. Karena manusia pada basicnya males. Jujur, ya kan? Mana lebih enak datang ke sini apa selonjoran hari Sabtu? Selonjoran. Tapi kenapa kita ngelakuin hal ini? Kasih applause buat kalian semua, ya. Karena ada hal yang lebih besar yang kita mau kejar. Ya, karena manusia baru dikatakan hidup ketika dia masih mengejar sesuatu, gitu ya. Itulah bisa lahir karya-karya manusia yang lebih bagus lagi. Ya, so ya kalau kita punya goal kita pasti bersemangat lagi. Ya, so hasilnya buktikan hasilnya maka ntar orang akan dukung. Ya, yang salah sebenarnya apa nih caranya? Ya kalau caranya hard selling ya susah. Kalau soft selling, financial planning, penjualannya dengan benar. Ya pasti oke gitu ya. Jadi jangan gini abis join terus kita prospek teman kita. Lu kan best friend gua. Jadi kalau beli jangan sama orang lain, sama gua lah. Ya kan? Bantu-bantu gue 100 juta lagi Milan nih katanya gitu ya. Jangan gitu ya. Dia memang teman, dia pasti trust tapi jangan pernah minta-minta. Ya, karena kita bukan begini, kita begini. Ya. Dulu-dulu pada saat jadi agent, saya pernah tuh ada lingkungan di kantor gitu ada yang ngomong ya kan. Dia bilang, ayo lu ngomong aja ke si itu. Bilang ya kan, bantu-bantu dikit lagi buat UM. Katanya, dulu UM. Ya, saya bilang, sorry mendingan gua gak UM daripada gua minta-minta. Ya, someday, saya cuma malas someday kalau kita dibantu sama orang seperti itu, someday orang itu akan ungkit. Lu kan UM gara-gara gue. Gitu kan. Nah itu akan cedera seumur hidup gitu ya. So jangan. Ya, kita punya dignity, kita punya harga diri. Ya, kalau dia mau kasih, it's okay, terserah dia. Itu kan keputusan dia, tapi kita nggak boleh minta-minta. Ya, harus soft selling dengan benar. Ya, cara prospek simple, keep it simply stupid. Ya, hal-hal simple. Bagaimana mendeliver sebuah produk insurance dengan simple tapi nyampe ke klien. Ya, nah saya waktu itu ada story gini, salah satu klien besar saya itu ceritanya di prospek sama agent Prudential dari agensi lain, ya.
tadi yang di sesi leader udah saya ceritain. Untungnya ini udah saya selamatkan jadi agent gitu ya. Jadi dia gak bisa di prospek gitu ya. Tapi lagi di prospek. Jadi profil kliennya ini pengusaha batubara, usia 2 tahun di atas saya, bisnisnya lumayan besar ya, besar lah gitu ya. Karena laporan keuangannya bunyinya ratusan miliar omsetnya setahun gitu ya. Udah. Singkat cerita agent ini mungkin habis belajar financial planning. Ya belajar financial planning, datang dong semangat di kantornya dia presentasi, ya kan, bagaimana merencanakan dana pendidikan ke Amerika, gitu ya anaknya, ya bro lu harus begini gitu, udah selesai dia presentasi, saya gak ada di situ, udah selesai terus dia klien saya cuman telepon saya, bro UP gue sampai berapa, sampai 75, oh nggak sampai 99 ya, ada caranya sampai 99, nanti kita ketemu ya, udah ketemu di coffee shop ngobrol. Oh, udah ngobrol. Terus dia cerita gitu, ceritanya dia di prospek oleh agent lain gitu ya. Iya, ada dia, ada temennya gitu ya. Bagi yang ngerti bisnis batubara itu tidak pernah dibiayai oleh bank. Karena bank nggak mau bayarin. Karena mungkin banyak aneh-anehnya, banyak risikonya. Berarti duitnya duit sendiri dong, dan teman-teman dong. Dia ngomong gini ke temennya, ya kan. Bro, kita diajarin cara muterin duit, dia belum tahu gimana cara kita muterin duit, dibilang gitu kan. Nah, kalau agent bener nih kayak Acong. Nama saya di klien-klien nama hokinya itu. Jadi biarkanlah dia panggil itu, ya kan? Padahal namanya bukan itu gitu ya. Gitu. Terserah lu, gitu kan? Terserah lu memanggil gue itu. Bener nih kayak Acong, ya kan? Gue mau beli UP sekian, gue kasih duit berapa, dapat UP berapa. Jangan banyak cincong, ceritain banyak macam, gitu kan? Cara dana pendidikan lah dan lain-lain. Simple aja. Gue bayar berapa, gue dapat berapa. Dia bilang gitu kan. Dan saya survei nih ke teman-teman kalau lagi pergi klub ya tanya dong ke yang lain-lain dong. Bro lu jual UP gede gitu gimana? Simple lah. Bayarnya berapa dapat berapa. Karena orang semakin kaya. Menurut versi saya ya. Dia udah ngerti cara ngitung. Ya jangan ngajarin burung cara terbang. Burung itu udah jago terbang, ya kan? Kita hanya membantu, bukan berarti kita jadi rendah diri, ya kan? Burung udah tahu cara terbang, kita hanya menambahkan salah satu caranya, gitu kan? Nah, biasanya mereka itu memang beli UP karena mereka sudah tahu berapa perhitungan yang cocok versi mereka. Tapi memang kita edukasi ya, bukan kita nggak edukasi, tetap edukasi. Tapi jangan panjang kali lebar, ya kan ngajarin dia financial planning, ya simple aja. Tapi ini konsultasi lagi nanti ke leadernya karena nggak semua orang bisa digituin ya. Sebelum mulai, pilihlah target market yang pas ya. Pada saat saya memulai, ini yang saya pikirkan. Saya cari marketnya harus spesifik. Jadi jangan semua market dihajar ya. Saya pilih market yang sudah menikah. Lebih baik sudah punya anak karena life insurance is a love insurance. Kapan bisnis asuransi itu nggak bakal jalan lagi? Ketika orang tua sudah tidak cinta sama anaknya. Ya, so masih lama ya, nggak tahu lah kapan itu akan terjadi gitu. Karena kenapa? Kalau orang tua cinta dia pasti beli UP buat anaknya, dia pengen anaknya hidup yang baik. Cuman caranya aja, zaman dulu orang tua belinya apa? Rumah, emas, ya kan? Emang itu buat persiapan masa depan nggak? Sama persiapan masa depan, cuman beda caranya ya. Sehat dan bisa bayar premi ya. Jadi bukan orang penyakitan. Kalau orang penyakitan tuh di Darmais sama Harapan Kita banyak yang mau beli insurance. Ya, gitu ya. Jadi harus sehat. Karena beli insurance pakai sehat, bayarnya baru pakai premi. Ya. Usia produktif. Klien-klien saya rata-rata usianya 35 sampai 40. Ya, saya nggak target market yang tua-tua. Kenapa? Sorry tua, yang senior gitu ya. Saya kenapa? Satu, kayak yang senior. Begitu medical, aduh substandard gitu ya. Agak sedikit gedek juga gitu kan. Udah capek-capek, substandard atau reject gitu ya. Nah kalau yang muda ini biasa kesehatannya bagus. Memang apinya nggak sejumbo yang usianya di atas 50 atau 60. Tapi sehat dan cepat issued ya. Bagi saya yang sedang nggak apa-apa tapi banyak. Daripada yang jumbo tapi susah banget gitu ya. Ya it's all about mindset ya. Oke. Kemudian baru kita start prospecting. Ya, kata-kata pamungkas buat ngomong gimana sih? Simple. Biasanya saya selalu ngomong, ya kan? Ngomong-ngomong by the way, lu udah pernah dengar belum program income protection? Ya kan? Cara nyambung ini kan biasa kan gitu ya. Kalau baru join ya, gimana sih cara ngomong insurance? Jadilah diri sendiri. Jalanin bisnis prudential bukan berarti Anda jadi alien, ya. Tiba-tiba ketemu teman, aduh, saya harus bagaimana ya? Gitu. Biasa aja ngobrol. Prudential is life. So jalani hidup Anda seperti hidup biasa, tapi bedanya Anda
sekarang punya bendera Prudential, ya. Sharing aja, rekomendasi aja seperti kita, saya paling suka di Jakarta namanya bakmi karet krekot, ya. Ada yang pernah coba? Wah, nggak tahu ya di Jakarta. Saya suka bakmi yang tebal-tebal. Itu bakmi legend udah tua gitu ya. Wah, kenapa saya suka? Bakminya enak, ayamnya ayam kampung, ya. Bakminya nggak ada isi apa-apa, ya. Cuman dikasih minyak, saya juga bingung minyaknya jagung katanya gitu ya. Makannya tapi enak banget. Anak-anak saya suka semua. Ya, kalau makan nasi lama, kalau makan mie karet nggak usah disuapin, makan sendiri cepet, gitu ya. Enaknya kayak gitu. So kita rekomendasi aja, ya seperti itu. Oh iya, lu udah pernah dengar belum apa? Ya ini adalah kata pamungkas untuk kita masuk ke cerita insurance. Ya, so sharing aja. Closing nggak closing bukan tanggung jawab saya. Itu tanggung jawab Tuhan. Biarin. Tugas kita bekerja keras. Habis presentasi jangan lupa trial closing minimum 3 kali. Saya ngitung dalam hati. Udah cerita misalnya apa PCB atau Pro Anugerah udah selesai, ya kan? Biasa saya trial closing. Ya bro, ya kan. Ngomong-ngomong kita perlu ajuin dulu nih buat supaya kita ngetes lu ada medical apa enggak, ya kan. Nah medicalnya biasanya dokternya nih padet nih, boleh nggak hari Rabu atau hari Sabtu gue janji dulu ya gitu ya. Boleh pinjam KTP-nya, ya kan. Jangan nanya jadi apa enggak ada klien ngomong gue jadi ya beli ya, itu 1% mungkin ya. So jangan pernah ngarep tiba-tiba ada orang gue mau dong beli insurance gitu ya. Kalau udah seperti itu pasti komisinya udah tinggal 2%. Ya, kenapa agent properti komisinya 2-3%? Rumah dicari apa mencari? Rumah dicari, betul nggak? Kita butuh properti, kita cari kan ke daerah Dago misalnya kan. Saya mau beli nih rumah, nyari siapa? Kliennya, agentnya tinggal pas aja kalau ada di situ gitu ya. Dia melakukan porsinya saya yakin. Tapi marketnya sudah mencari. Insurance marketnya cari ada sebagian, nggak sebanyak itu. So masih komisinya gede. So selama kita masih ditugasin buat edukasi, lakukan bisnis ini dengan cepat. Karena di luar negeri kalau MDRT conference dan lain-lain, ada negara-negara yang komisi agent dan 0. Kenapa? Karena bayarnya pakai consultation. MDRT itu ada 3 cara. 1 by premi, bayar commission, atau by consultation fee. Ya, consultation fee itu salah satu faktor penghitung untuk boleh masuk ke MDRT. Kenapa seperti itu? Karena negaranya sudah terlalu maju, sehingga nggak boleh dapat komisi. Dapatnya consultation fee. Ya. Kita belum nyampe di situ karena kita masih di kategori negara maju, negara berkembang menuju maju. Kalau yang sudah sampai seperti itu, nanti kapan yang ada kesempatan ikut MDRT conference, tanya aja sama si bule-bule itu. Ya, kenapa ada faktor, tinggal di googling ya, bukan di MDRT. Kenapa ada faktor biaya consultation fee itu jadi faktor penghitungan MDRT? Karena di negaranya udah consultation fee aja, nggak komisi. Ya, so marketnya masih luas banget, masih lama banget. Ya. Nah, apa yang diceritain? Ya biasa saya pakainya ini ya. Tim saya juga ngomong seperti ini ya. Setiap orang pasti harus punya asuransi kesehatan atau casualty protection ya. Ini kalau garis tengah di sini unit link, di sini tradisional ya. PSS atau PPH. Jualan kartu simple lah ya, buka aja dompet ya. Kalau rawat inap pengen kasih kartu BCA, kartu kredit Visa Master atau mau PPH. Kartu BCA digesek pasti asap ya. Kartu kredit digesek pasti asap keluar. Coba suruh klaim. Ya. Kemarin saya bawa klien saya operasi di Singapura, operasi kaki ACL ya, bagi yang sering main basket atau main bola. Biasanya kalau yang pemanasannya kurang itu bisa kena ACL ya. Satu operasi ACL di Singapura itu 56.000 sing. Ya, atau hampir 700 juta. Kliennya lumayan mapan karena belinya sampai Singapura kan, ya kan. Jadi kemarin dia pilih dokter yang tidak panel. Terus saya bilang dong ya, nggak apa-apa kok, pakai aja ntar tinggal rembes gitu kan. Kagak mau lah, ya kan. Cariin lah yang bisa cashless gitu kan. Oh begitu, dalam hati saya mikir, oh cash flow lu bermasalah juga 700 juta, berarti kan akhirnya lu harus cari yang bisa cashless dong, ya kan. Akhirnya ya kita bantu dan lain, akhirnya kemarin cashless ya. Jadi operasi ACL-nya habis segitu ya, cuman 2 hari 1 malam di Singapura ya. Oke, yang kedua income protection. Gimana cara ngomongnya income protection? Simple, saya sering pakai ngomongan income protection gini. Semua market kita pasti sudah punya kartu rumah sakit. Biasanya ya kan, biasanya saya ngomong, lu kan udah punya kartu rumah sakit. Kalau sakit pasti udah dibayarin dong, full ya kan. Lu udah pernah dengar belum program yang cover akibat dari sakit?
Apa tuh? Pasti gitu dong, ya kan? So buatlah pertanyaan yang jawabannya kita sudah prediksi. Ya, pertanyaan saya biasa sudah saya susun sampai pertanyaannya sudah jawabannya sudah terprediksi gitu ya. Apa tuh gitu kan? Iya, kalau lagi sakit kondisi tertentu, kira-kira boleh nggak lu klaim biaya cicilan mobil, cicilan rumah ke kartu rumah sakit lu? Nggak bisa kan? Nah, gua ada program yang bisa cover itu. Lu pengen tahu lebih lanjut? Lahir tanggal berapa? Langsung, udah seperti itu. Ya singkat seperti itu. Sisanya biasanya saya lebih banyak kalau prospek tanya jawab seperti ini, saya nggak coret-coret lagi. Kembali lagi butuh jam terbang. Ya saya nggak suka coret-coret karena klien yang lebih up itu nggak suka diguruin dengan coret-coret. Ya, so saya ngobrol, tanya jawab. Itu pertanyaan-pertanyaan yang saya keluarkan. Ya, so untuk pakai ini gimana? Nanti pulang ntar coba gitu tiba-tiba bingung ya. Satu, tetap hubungan harus baik dulu. Kalau dia sudah buy in dengan kita, sudah kebeli sama citra kita, branding kita, dia trust. So kita ngobrol enak. Baru tanya jawab. Ya. Nanti baru masuk tinggal pilih mau beli PCB, PKKS, Prutop, terserah. Lihat budgetnya gimana. Prutop lagi nggak ada ya. Kemudian live cover, dulu ada Linktem, ya sekarang kan nggak ada, pakainya PNG. Prucinta, Purwarisan, dan Purwanugrah. Ya, ini saya cuma ngomong biasa tahapan beli insurance seperti ini. Ya, kalau lu belum punya, ya kesehatan dulu. Kalau sudah punya, kesehatan naik ke income protection cerita seperti tadi. Baru nanti asuransi jiwa. Ya, oke. Nah, ya ini pernah saya pakai juga gitu ya. Gadget Anda penting nggak? Kalau jatuh gimana gitu ya? Semua orang punya handphone biasa bagus gitu ya. Nah, bro, boleh pinjam iPhone-nya bro? Oh ya, sorry. Ya, waktu itu gue giniin klien gitu ya. Handphonenya kan, handphone lu baru ya, iPhone keren ya. Boleh gak bro gue lepasin bro? Boleh, lepasin, jatuh. Nanti gue ganti. Ya kan? Ya, jadi ini klien udah lama lah, beli UP susah banget gitu ya. Akhirnya padahal importir onder deal besar lah di Toyota gitu ya. Terus seumuran sama saya, teman kuliah, saya gini, pinjam dong handphone lu. Wih keren ya baru ya. Gue lepasin ya bro, janganlah mahal. Kenapa? Berharga ya gitu ya. Bayang nggak ini keluarga lu? Lu pegangin kan, makanya lu cari duit buat dia kan, ya kan. Nah kalau contoh, so itulah life insurance. Kalau ada life insurance gak bikin keluarga lu tambah kaya, tapi menjaga standar hidup lu tetap sama, ya. Makanya kenapa gue bilang lu harus punya UP sekian, UP gue aja udah segini, gitu ya. Jadi itu yang gue cerita, ya. Oke, don't sell the solution, sell the problem. When the problem is big enough, cost is always small, ya. Jadi kalian kalau di compare di market, ya harga kiri, harga kanan, kalau dia belum kebeli masalahnya, harga akan selalu jadi masalah. Tapi kalau dia sudah tahu tadi, dia udah dapat nih. Ya saya sering pakai ilustrasi, dia udah dapat nih ilustrasinya. Oh, ini pentingnya beli UP. Harga udah bukan masalah. Ya, karena yang dicari adalah kita. Gitu ya. Contoh. Kalau orang kondisi sakit butuh operasi saraf, biasanya dia cari Prof Eka. Ya, gua nggak dapat komisi deh Prof Eka gitu ya. Biasanya dia cari pasti Prof Eka. Selama uangnya bagus, pasti dia cari yang terbaik gitu ya. Punya insurance pasti dia cari terbaik ya. Cost udah bukan masalah karena dia tahu fokusnya mau sembuh. Gitu ya. So sell the problem, maka solutionnya akan keluar. Ya, jadi bukan karena produknya lagi ada cashback membantu, ya cashback membantu. Tapi bukan karena si cashback klien jadi beli. Tapi karena dia tahu UP itu penting, ditambah cashback jadi lebih cepat beli. Ya. Itu dari MDRT ya. Bagi yang prospek kerasa, aduh gue prospek gak closing nih gitu ya. Anggap aja kayak lagi main kartu. Karena kalau lagi main kartu, kapan ketemu kartu as? Buka 4, buka lagi. Kapan? Nanti akan ketemu kartu as. So prospek sama seperti itu kayak lagi farming. Hari ini kita tabur sebelah sini. Ini belum closing. Hari ini saya tabur lagi di taman sini. Ini belum closing. Saya tabur lagi di sini. Yang ini udah waktunya tumbuh. Ini pasti closing. Ya. So saya tabur aja gitu.
Orang yang biasa closingnya itu rutin, pasti naburnya rajin. Tapi nggak tahu tanaman mana yang akan tumbuh. Yang penting dipupukin, disiram. Ya, so itu artnya bagaimana kita ngelakuin selling. Ya. Some will buy, some will not buy. So what? Next aja gitu ya. Kalau kita lagi ketemu klien, terus dia tolak, jangan baper. Yang dia tolak bukan diri kita, yang dia tolak hanya idenya. Idenya belum diterima saat ini. Ya kan? Ada yang bakal beli, ya kan? Ada yang beli iPhone, ada yang beli Samsung Note, ya kan? Terus apakah gara-gara si Samsung lihat si iPhone katanya bakal keluar lebih mahal dari MacBook, jadi dia nggak jual gitu? Dia tetap ada marketnya, ya kan? Gitu. Dan saya pakai keduanya. Ya, so biasa aja. Hidup ini pasti ada penolakan kok, ya kan? Yang dagang di toko emang nggak ditolak? Tolak. Ada yang datang nawar nggak jadi beli, ada yang datang pegang-pegang doang nggak jadi beli. So hidup ini ada penolakan. Yang karyawan emang apply 100 CV, 100-100-nya terima? Enggak kan? Tapi Anda konsisten kan kalau yang karyawan kirim CV terus? So penolakan tuh biasa aja gitu ya. Jadi jangan dipikir jadi sesuatu yang berbeda pada saat menjalankan bisnis prudensial, ya. Final tips, sharing aja ya. Cerita kita mau bantu orang. Si misinya kalau udah bener Siko akan ngikutin, ya. Nothing tulus, ya. Mau bantu orang kalau tangannya di atas, ya. Gak ada ruginya kan, gitu. Ya, trial closing, ya maksimal 3 kali dalam 1 kali kesempatan. Jadi saya ketemu, udah cerita, sekarang enak lah. Udah pakai Prufos, zaman saya dulu join, yang di 2010 ke atas, kita masih bawa kertas putih, harus di print pakai SPAJ. Ya, lama closing. Sekarang, hari ini pencet, 5 menit, ngopi, udah issued. Ya, jadi enak banget. Ya. Buat ringkasan, jangan kirim proposal versi Pro, nanti di compare. Ya, saya nggak pernah ngirimin proposal. Klien kalau minta proposal, saya kirimin ringkasan. Kalau mau proposal real, ketemu sama saya. Kalau ketemu, biasa pasti dia bilang gini kan, nanti deh, saya pikir-pikir dulu, saya mau baca dulu. Dia pikir dia profesor, mau baca dulu gitu ya. Saya bilang mau baca, kalau mau baca jangan proposal, baca langsung dari polis. Gue ajuin dulu ya, jadi polis, nanti lu lihat langsung ke pasalnya. Tenang, lu punya 14 hari untuk berpikir dan uang akan kembali. Ya, so kalau mau neliti langsung ke polisnya. Boleh gue ajuin pinjem KTP lu? Langsung mau minta, ya. Jadi nggak apa-apa, nggak usah takut. Emang kalau dia ngasih KTP biasanya 99% deal. Jadi, so minta KTP-nya. Ya. Jadi jangan pernah closing tanya, jadi nggak bakal jadi. Ya, tanya KTP-nya, ya. Oke. Nah, zaman sekarang ya, saya lahir tahun 88, berarti saya katanya Gen Y, di bawah Gen Y ada Gen Z, ya. Ada lagi yang di bawah lagi apa generation Alpha ya atau apa ya, saya nggak tahu. Ya, banyak orang suka menjual kata passion, ya, menjual kata passion katanya. Saya nggak passion jalanin insurance, ya kan? Emang lu passion kerja gitu kan? Nggak ada yang passion kan? Passion is already overrated, sudah harganya terlalu tinggi ya. Coba tanya deh sama konglomerat seluruh Indonesia. Emang dia passion jalanin bisnis dia? Saya rasa awalnya enggak. Dia pilih bayar harga untuk sesuatu yang dia mau. Lama-lama baru dia nggak perlu pikirin uangnya. Ya, so passion is overrated. Ya, kita mau dengar dari Prof. Renald Kasali ya, bagaimana dia jelasin tentang si passion ini. Rupanya tantangan itu penting dalam hidup. Kalau kita nggak pernah menghadapi tantangan dan nggak berani menghadapi tantangan, selesai hidup. Selesai. Akan jadi biasa-biasa aja. Begitu ada obstacles, lu mundur. Begitu ada hambatan, lu merasa, ini bukan bidang gua. Ini bukan passion gua. Gila, passion diartikan gua mau kerjain ini gampang. Passion itu kan harus ada unsur, lu mau menderita. Dan ketika lu menderita, lu nggak sadar bahwa itu adalah berat. Lu jalanin aja. Kayak begini-begini, lu pasti kan pernah juga dong ngalamin susah kan? Sangat. Nah, ketika mengalami susah, lu jalan terus kan? Tapi kalau yang lain bilang, ngapain dia di situ ya? Itu bukan passionnya dia. Pada passion itu adalah lu bersedia mengalami tahapan-tahapan sampai lu dicambuk, lu berdarah-darah, dan lu nggak merasa sakit gitu loh. Lu jalanin aja. Setuju. Itu passion menurut gue. Oke, ya. So yang udah lama di bisnis prudensial, kita udah mulai ngerasa ini passion kita, ya. Coba saya mau tanya, yang sudah di atas 7 tahun deh di prudensial ada?
Bangun pagi, pegang handphone. Yang Anda buka pertama kali apa? Rufus. Jujur istri saya ngomong ya, bangun pagi tak saya pegang handphone, saya buka Rufus. Saya cek gitu ya. Kolom apa yang paling kalian suka? Komisi. Kalau buka komisi nggak usah diajarin. Ya, tahu kolom komisi di mana, laporan pendapatan tahu di mana, tapi suruh download coba surat repricing. Bingung di mana. Gimana cara pencet repricing? Bingung gimana ya? Pasti buka gitu ya, lihat. Itu udah jadi passion. Tiap hari saya dulu kalau lagi meriang-meriang sama istri saya bilang gitu kan. Keluar yuk, saya bilang gitu. Anehnya kalau kalian lagi sedikit lemes gitu ya, ketemu orang aja deh. Terus ngobrolin tentang Prudential. Entar udah selesai aneh, kok lebih seger. Itu passion namanya. Jadi saya kalau lagi gak seger, ketemu orang lah ngobrol gitu ya, lemes gitu ya. Abis ngomong, jadi semangat lagi. So cara ngecas yang paling benar adalah satu, datang ke kantor, ketemu leader, activity. Ya boleh kok down sebentar aja, sebentar. Emang saya sama istri nggak pernah down. Ada kita down. Kita kalau lagi down, siang-siang pergi nonton, selesai, kurang refleksi, ya kan udah selesai. Besok jalan lagi, ya jalan lagi. Hidup harus berjalan. So jangan kelamaan di posisi itu, ya. Oke. Nah ini cerita tentang si anak kecil ya. Dia lagi lomba, awal-awal jatuh gitu ya. Dia bilang dia pengen berjuang buat jadi atlet olimpiade. Ya. Mungkin ini sama seperti kita nih, lagi mau final sprint. Duh, masih jauh nih gitu ya. Sekarang udah bulan September, tinggal September, Oktober, November, Desember, tinggal 4 bulan ya kan. Mungkin nggak ya promosi? Mungkin nggak ya capai Milan gitu ya. Yang penting tetap berusaha. Jalan. Ya. Kalau Anda konsisten dan terus jalan, lama-lama Anda bisa menang juga. Ya, dia bilang dia pengen menjadi atlet olimpiade gitu ya. Oke, ya. So, teman-teman, ya kalaupun waktu masih sisa 4 bulan, untung masih ada 4 bulan daripada sisa sebulan, ya. Masih sisa sebulan aja promosi masih bisa kok. Sekarang 300 juta, cuman 300 juta kalau bagi 50 tuh kan 6 family doang. Ya kan, simple kok, ya kan. Dan Prudential kali 12 loh apinya, gitu kan. Satu keluarga, ya kan, 50 juta pasti ada apinya. Suami, istri, anak, ya kan. Saya, insurance saya, istri, anak 3, orang tua, 1 bulan saya bayar hampir 20 juta. Kenapa? Saya percaya insurance-nya. Saya beli produk yang saya yakini, ya. Jadi jangan gini, join nih Prudential, ya kan. Leadernya ngomong, ada produk baru bagus nih, ya kan. Lu kan belum punya UP, belilah gitu ya. Enggak lah, gak ada budget. Ya pantes lu prospek juga kliennya ngomong, gak ada budget gitu ya. Tapi bukan dipaksa gitu ya. Kalau memang ada kebutuhan upgrade. Saya sendiri setiap tahun selalu nambah, selalu. Berapa? Beli aja. Se-M. Murah kok kalau se-M kan nggak berasa gitu. Lama-lama numpuk jadi banyak juga ya. Oke, itu aja sharing dari saya. Thank you, semoga bermanfaat. Oke, kasih aplaus sekali lagi dong buat Kak Hendrik. Wow, ini sharing singkat, jelas, padat ya hari ini karena udah mulai final sprint ya kok ya pasti ya. Karena kita mulai final sprint, silahkan duduk teman-teman. Oke, kamera ke saya. Gua tahu kok Hendrik pengen banget dikasih lihat, tapi hari ini ke saya dulu. Oke. Balik lagi dia. Oke, wah. Tapi hari ini gue belajar satu hal yang menarik dari Ko Hendrik ya. Jadi dia seumuran gue, tapi kelihatan lebih dewasa, mature banget. Tadi udah, bukan, ini seumuran ya. Dan kalau tadi teman-teman, gue belajar juga dari kelas leader sampai hari ini tadi gue ada duduk sana dan gue banyak nyatet. Menurut gue yang kenapa sih hari ini Ko Hendrik luar biasa? Karena mindsetnya jelas banget. Ya jadi tadi gue suka banget keep it simple and stupid. Itu menurut gue keren banget. Ya jadi segala sesuatu itu simpel aja. Nggak usah terlalu pusing gitu loh. Kadang-kadang kita overthinking, jadi bikin kita nggak gerak kemana-mana.
Tapi hari ini Ko Hendrik udah lakuin hal yang simple. Kalau gue pengen berubah, tadi dia cerita juga sambil kita makan. Gue tadinya nggak pernah dapet klub katanya, tapi gue pengen berubah. Gue pengen tahu gimana caranya. Ya udah, gue ikutan MDRT mentoring kata dia. Jadi dia dimentoring sama orang-orang MDRT. Langsung PCC teman-teman. Ya, simple nggak sih? Simple nggak sih sebenarnya? Ya. Jadi kalau hari ini kita pengen apa? Akhir tahun kita pengen lakuin jadi bisa jadi AAD buat teman-teman yang pengen promosi. Simple nggak sih sebenarnya? Tadi Ko Hendrik udah bilang. Sebenarnya lu 6 keluarga 50 juta API beres teman-teman. Gimana caranya? Tanya leadernya. Ketemu orang berapa? Nah banyak dari kita itu overthinking. Malah jadi banyak distraction dalam kehidupan kita. Benar gak sih? Tapi hari ini kalau kita mau belajar dari seorang Ko Hendrik. Yang hari ini punya tim luar biasa banyak. Oke, punya kantor sendiri. Menurut gua kita boleh banget untuk kita bisa ikutin. Oke. So thank you sekali lagi buat Ko Hendrik.